Nah, dulur, ya apa kabare? Api-api ae ta? Kepethuk maneh karo aku nok jagongan warung VOA sing disiarno teko studio nok Washington DC, dulur. Aja lali sampean iso ora nembung acara iki. Carane gampang, kirim email nok warung@voanews.com. Nah, dulur, politik itu bukan pasar dan politisi itu bukan produk yang dijual di pasar, dulur. Namun kalau sampean mengamati kampanye Presiden Amerika Serikat yang berujung pada pemilu tanggal 4 November lalu, maka jelas bahwa manajemen kampanye kubu Obama dan McCain banyak mengadopsi kaedah-kaedah manajemen pemasaran, dulur. Nah, baik McCain maupun Obama ya diperlakukan layaknya sebagai komoditas yang dijual di pasar, dan karena itu mereka harus diiklankan habis-habisan supaya pemilih terbujuk rayu membeli mereka. Nah, jagongan warung VOA sore ini akan membahas masalah bagaimana memasarkan para politisi supaya laku di pasar politik, dulur. Nah, untuk itu di studio sudah hadir guru atau pakar pemasaran kondang dari Indonesia, Bapak Hermawan Kartajaya, Presiden Asosiasi Pemasaran Dunia, yang oleh sebuah lembaga pemasaran di Inggris dinobatkan sebagai salah satu dari 50 guru pemasaran yang mempengaruhi masa depan dunia pemasaran. Nah, Pak Hermawan, selamat sore. Selamat sore. Baik, api. Ini saya dengar kabar kok sampean ahli pemasaran, terus dadi tamune FBI di Amerika, itu piye ceritanya itu? Ini kebetulan saya dulu kan bicara jadi keynote speaker di waktu FBI Academy, National Academy Retrainer Program di Bali, Asia Pasifik. Kebetulan ketua Asia Pasifik chapternya itu Irjen Pol Nanan Soekarno, yang sekarang Kapolda Medan, dan saya diminta untuk ngomong di sana. Mereka tertarik, jadi dia bilang kalau nanti datang ke Amerika ninjau lah. Jadi aku tadi sempat ke FBI Headquarter, FBI Academy di Quantico. Nah, saling tukar-menukar pikiran. Aku memperkenalkan marketingku sing anyar, yang bukan legacy marketing tapi new wave marketing, bukan vertical marketing tapi horizontal marketing. Marketing yang nyar itu maksudnya produk Indonesia kemudian FBI tertarik, apa maksudnya marketing ala Indonesia kemudian FBI tertarik, apa ya Pak? Nah, ini kan sebetulnya kan gejala dunia karena teknologi itu berubah dari one to many seperti broadcast, ini kan one to many menuju one to one, CRM, customer relationship management, tapi sekarang kan many to many. Facebook apa ini kan kita bisa upload, banyak orang upload terus bisa di-download. Jadi kedudukan customer sama marketer itu sebenarnya sama. Setara gitu ya. Ini horizontal. Dan kalau kita ngomong FBI Academy ini luar biasa ya. Dia ngundang polisi seluruh dunia untuk sekolah di Quantico sini. Akademinya itu ya? Iya, sesudah itu mereka akan kembali lagi ke tempat masing-masing. Terus alumninya itu tiap tahun kumpul. Jadi seperti Asia Pasifik kumpul di Bali, nanti kumpul di Australia, kumpul di mana. Dan sangat horizontal ya. Mereka jadi brotherhood gitu. Oh, begitu. Dan Pak, itu penting kalau mereka mau tukar-menukar informasi, combating terorisme dan sebagainya, kan hubungan personal itu kan jadi bagus. Saya tidak pernah menyangka loh kalau FBI itu bisa kayak gitu. Tak pikir kan sangat vertikal, pokoknya menjaga national security Amerika. Tapi memang mereka sesudah 9/11 memang kayak itu begitu. kan, tetapi FBI Akademinya itu memang betul-betul horizontal, new wave. Terus kalau dari pengalaman yang sampean petik dari FBI apa? FBI kira-kira apa itu? Karena selama ini kan orang bilang, wah FBI itu kan hebat, tapi ternyata juga banyak kasus yang ternyata juga belum bisa di... Iya, jadi mereka juga menyempurnakan diri terus-menerus, terutama di dalam IT. Aku lihat supaya mereka punya database yang lebih banyak, dan mereka akan menggunakan database ini untuk bertukar dengan lembaga law enforcement yang lain. Mereka juga mendidik kok polisi-polisi kita, gitu, polisi orang-orang dari negara lain untuk meyakinkan bahwa IT ini penting. Tapi yang saya paling kagum dari FBI itu ya akademinya, itu kayak Harvard Business School-nya law enforcement ya. Aku pergi ke kampusnya Quantico, dan antara gedung yang satu dengan gedung yang lain itu terakses. Jadi dingin atau apa, nggak apa-apa. Dan mereka juga punya lagi yang namanya NEA, National Executive Institute, NEI. Wah, itu
polisi jenderal-jenderal seluruh dunia itu kumpul di situ kan, didik ya. Sudah leadership, bukan ngomong polisi lagi. Pak Hermawan, ini ngobrolnya kita panggil dulu Pak. Nah, dulur maksud sampean gak iso rembug langsung lewat telepon. Jo cilik ati, sampean isih iso takon lan komentar no warung@voanews.com. Nah, jok lu ngose, aku lan Pak Hermawan arep metu sampean maneh sabari pesan seni iki dulur. Cak, Ning, stay tune yo. Nah, dulur, kepeduk mana nak jagongan warung VOA yang kali ini membahas soal pemasaran di dunia politik bersama pakar pemasaran Bapak Hermawan Kertajaya yang kebetulan sedang berada di Amerika saat kampanye pemilu presiden Amerika beberapa waktu yang lalu, dulur. Pak Hermawan, sampean kan ini pas kebetulan sampean kesini dan juga pas rame-ramenya pemilu itu kan, mendekati pemilu itu. Nah, kalau dari segi pemasaran, sepertinya memang kedua kubu itu ya, kampanyenya McCain maupun Obama sepertinya mengadopsi pemasaran. Sebetulnya pemasaran itu kan gampang aja, PDB intinya, positioning, differentiation, branding. Dan sebetulnya kan John McCain kepingin memposisikan dirinya sesuai dengan diferensiasi dia, masa lalunya bagus, pernah berjuang di Amerika, experience, pengalaman, gitu ya. Pahlawan. Itu menurut saya legacy. Dan slogannya adalah country first, Amerika. Ya, dan ini menarik sebagian mainstream orang Amerika yang memang tidak pernah keluar negeri kan, cukup banyak kan orang Amerika yang tidak pernah keluar negeri. Orang senator aja ada yang tidak pernah keluar negeri. Jangan keluar negeri, keluar daerahnya. Iya, jadi mereka tetap beranggapan bahwa Amerika ini adalah the only superpower. Mereka nggak tahu kalau China itu udah punya Olimpik yang baik gitu bisa aja angkasa. Sedangkan Obama yang tidak punya pengalaman itu pintar sekali, PDB-nya beda. Dia memang tidak punya pengalaman, dia menjanjikan masa lalu. Dia menyamakan mungkin dengan George W. Bush, gitu ya. Kalau kamu milih George W. Bush makin lagi, kamu nanti tidak akan berubah. Ya kayak gini nih, ekonomi morat-marit, image Amerika di luar itu menjadi jelek, padahal sebetulnya kenyataannya negara kita bagus. Aku melihatnya kayak begitu. Jadi John McCain itu simbol daripada legacy marketing vertikal, tapi si Obama itu simbol daripada new wave marketing horizontal. Kalau menurut sampean mana yang lebih manjur itu untuk memasarkan? Saya melihatnya tergantung dari target market yang dituju ya. Kalau anak muda yang dituju, orang minority yang dituju, atau orang Amerika yang pikirannya progresif, saya kira pendekatan horizontal ini akan masuk. Iya kan? Pendekatan Obama horizontal sekali, dan cara cari fundraisingnya kan juga horizontal itu ya. Jadi dengan cara $10, $15, $100 diterima pakai SMS, pakai email, pakai Facebook, pakai Twitter, pakai YouTube, pakai apa. Sedangkan kalau McCain kan memang betul-betul vertikal dan punya masa juga, yaitu market yang mainstream ini, white gitu ya. Kemudian orang yang punya perusahaan gede, yang masih khawatir Obama ini siapa, bahkan ada yang khawatir Obama ini pernah tinggal di Indonesia 4 tahun. Muslim, jangan-jangan. Ya, saya waktu terbang dari Nebraska, Lincoln, aku barusan ngasih kuliah umum di University of Nebraska, Lincoln. Di situ ada profesor, doctorate student. Saya terbang ke Chicago. Itu sebelah saya nggak tahu kalau saya orang Indonesia. Ngobrol kita tentang pemilu di Amerika ya. Terus aku bilang, Obama tahu nggak pernah tinggal di Indonesia 4 tahun? Ya itu, karena itu kita nggak mau milih Obama, katanya dia. Kita takut he will ruin. Jadi tergantung daripada segmen yang dituju.